Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang al-adab was-suluk. Ya, sudah kita sampaikan pada awal pembahasan bab ini bahwasanya bab adab itu adalah penyempurna bab akidah. Kitab ini secara asal adalah salah satu kitab referensi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma disisipkan dalam kitab ini pembahasan masalah adab, adab makan. Nanti insya Allah akan kita jelaskan juga adab bergaul antara suami dan istri. Ini merupakan salah satu penyempurna al-aqidah. Kemudian juga wajib kita ketahui bersama, Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha keras untuk senantiasa mengikuti semua ajaran Rasul, baik yang besar maupun yang kecil, baik dalam bab akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan seterusnya. Itu salah satu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dalam semua bab-bab bidang-bidang agama ini. Kemudian sudah kita sampaikan juga, kesalahan dalam akidah atau prinsip akidah tentunya tidak sama dengan kesalahan dalam masalah al-adab. Kesalahan dalam usul akidah bisa mengeluarkan pelakunya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun adab di sini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab. Ya, maka juga ini berpengaruh dengan sikap kita terhadap orang yang keliru dalam masalah meninggalkan kewajiban dan yang meninggalkan hal yang al-mustahab. Ya, maka sekali lagi harus betul-betul paham permasalahan ini. Kita lanjut halaman 164. Insyaallah ini pembahasan akhir dari bab al-adab.
Poin 432, kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang larangan, yaitu au yatakallama wa huwa yujami', dan dilarang berbicara ketika jima, au yanzura ila farji imraati indal jima', atau melihat kepada kemaluan istrinya ketika jima, au tanzura hiya ila misli dzalika minhu, atau melihat kepada aurat suaminya. Kita lanjut bab atau poin berikutnya, masih bersambung pembahasannya. Au yatamassaha jami'an bi khirqatin wahidah, atau berjima dalam satu selimut. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ahlu sunnah punya prinsip dalil itu hanya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ucapan ulama siapapun mereka bukan dalil. Ucapan mereka ditimbang lagi dengan dalil. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zinu dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah. Beliau mengatakan annal firqatan najiyah la tata'assab li ahadin min a'immatil mujtahidin. Mereka firqatun najiyah tidak ta'assub fanatik kepada seorang pun dari para ulama, namun tetap mereka menghormati ahli ijtihad dari kalangan ulama kalaupun mereka salah. Jadi ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini juga membantah statement orang yang mengatakan masa bisa kita kembali kepada Al-Quran Sunnah tanpa penjelasan para ulama. Ya, ketika kita dakwah salafiyah mengatakan wajib bagi kita berpegang teguh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka nyinyir dengan mengatakan masa bisa kita langsung bisa kembali memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa penjelasan para ulama. Ini orang gagal paham. Maksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bahwasanya dalil kebenaran hanya ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan ijma' para as-salafus saleh. Ucapan ulama kita pelajari dan kita timbang. Kita tidak boleh mentah-mentahan mengambil ucapan para ahli ulama. Kalau ucapan ulama sesuai dengan dalil, sami'na wa ata'na. Tapi kalau nggak sesuai dengan dalil, maka kita tolak, kita tidak terima, kita tinggalkan. Dan ini pesan para ulama juga, sebagaimana kata Imam Malik, kullun yu'khad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam masalah ini. Ini dikritik oleh para ulama, ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari tidak sesuai dengan dalil. Bahkan dalil dari sunnah Rasul itu menyelisih beliau. Dan seorang muslim, muslimah diwajibkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membantah tidak menerima ucapan Imam Ibnu Battah seperti ini juga lewat ucapan para ulama yang lainnya. Ya. Di antaranya, ini kita mau bawakan salah satu referensi tentang bab adab jima atau bergaul suami istri dari kitab Adabuz Zifaf oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Ini istilahnya ya kamus lengkap lah untuk istilahnya malam pertama dan malam-malam selanjutnya, ya, yang masih jomblo semoga cepat nikah. Baik, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah, dan beliau luar biasa ihya'us sunnahnya, ya, karya-karya beliau banyak menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasul SAW. Karya-karya beliau spesialis membahas masalah sunnah Rasul, ya, tentang kitab ya sifat salat Nabi yang sudah kita
tunjukkan kepada antum sunnah-sunnah Rasul ketika sholat. Demikian pula ahkamul janais, hukum-hukum sholat jenazah dan merawat jenazah, dan yang istilahnya yang dikaitkan dengan masalah jenazah, buku beliau khusus masalah itu. Dan ini juga spesial masalah adab zifaf, adab pernikahan atau adab malam pertama dan malam-malam selanjutnya. Sedikit kita baca ya beberapa pembahasan awal. Kata beliau, yang pertama misalnya mulatafatu zauja indal bina biha. Ini terutama yang masih baru menikah malam pertama tadi. Ya, di antara adabnya sebelum menggauli istrinya mulatafah, ya istilahnya romantis lah dengan istrinya, di antaranya menghidangkan minuman seperti yang Rasul juga lakukan kepada Aisyah. Ya, ini muqaddimah. Kemudian yang kedua, wad'ul yad ala ra'si zauja wa du'a laha. Ini bagi pengantin baru ketika masuk ke kamar istrinya untuk pertama kali, meletakkan tangannya di atas istilahnya ubun-ubun istrinya seraya mendoakannya. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khair ma jabalta alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alai. Atau mengucapkan bismillah dan mendoakan dengan barokah. Yang ketiga di antara adabnya salatu zaujaini ma'an. Salat suami istri ketika pertama kali berjumpa tadi. Diperhatikan ini dulu, ya? Belum ya? Ya silahkan praktikkan. Baik. Yang keempat, mayakul hina yujami'uha, zikir sebelum berjima. Awas gak hafal. Apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Ya. Ini yang mau menikah segera dipelajari ini, ya, biar keluarganya sakinah mawaddah warahmah, diberkahi dengan ittiba'us sunnah. Kemudian ada pembahasan yang kelima, ini yang cukup menarik juga. Ini dalam rangka innallaha la yastahimil haq. Allah tidak malu dengan kebenaran. Ya, sekali lagi ini bukan pornografi dan seterusnya ya. Namun ini sekedar menjelaskan sunnah Rasul, dan ini juga menjelaskan bagaimana kesempurnaan Islam. Islam itu komplit ya dalam segala permasalahan yang dibutuhkan oleh manusia, yang bisa mendatangkan maslahat dan bisa mencegah kemadharatan. Di antaranya kaifa ya'tiha, bagaimana menggauli istri dari arah mana saja. Kata Syekh, ya juzulahu an ya'tiyaha fi qubuliha min aijihatin sya. Boleh mendatangi istri dari arah mana saja, depan, belakang, samping, atas ya. Yang penting dari satu lubang kemaluan. Sebagaimana firman Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang cocok tanam kalian, maka datangilah ladang cocok tanam kalian ya sesuai dengan kehendak kalian. Kaifa syi'tum mukbilatan wa mudbiratan. Kemudian beliau bawakan beberapa riwayat tentang hal ini. Contoh yang pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanatil yahud taqul idza atar rajul imra'atahu min duburiha fi qubuliha kanal walad ahwal. Kata orang-orang Yahudi dahulu, apabila ada seorang suami menggauli istrinya dari belakang, meskipun ya masuk ke lubang kemaluan, tapi kalau dari belakang kata orang Yahudi, maka anak yang terlahir itu kero. Tahu kero ya? Juling ya? Iya itu. Nah, itu khurafatnya Yahudi, keyakinannya orang Yahudi. Maka Allah turunkan ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ini membantah Yahudi. Kata Rasul SAW tentang ayat tadi, muqbilatan wa mudbiratan, entah itu dari depan dari belakang, tidak ada masalah. Idza kana dzalika fil farj, namun yang penting masuknya ke
kemaluan. Hadisnya riwayat Bukhari, Muslim dan seterusnya. Kemudian juga ada panjang riwayatnya yang intinya dahulu orang-orang ahli kitab mereka ini mengajari orang-orang Al-Ansar atau orang Ansar mengikuti dulu sebelum mereka masuk Islam mengikuti jejak ahlul kitab yang mendatangi istri mereka. Ini terutama di kota Madinah. Kebiasaan penduduk kota Madinah itu mendatangi istri mereka dari arah samping Maka ketika ada orang muhajirin dari kota Mekah menikahi perempuan Al-Ansar, perempuan Ansar nggak mau diperlakukan sebagaimana kebiasaan orang-orang di kota Mekah yang mendatangi istrinya dari arah mana saja. Maka sang istri curhat kepada Rasul, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayat tadi, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, yaitu maksudnya mukbilatin wa mudbiratin wa mustalqiyat. Entah dalam keadaan istri itu dari arah depan istri, dari arah belakang, atau dari mustalqiyat, dia terlentang. Namun yang penting kata Rasul, yakni bidzalik maudhi al-walad, yang penting dari tadi kemaluan. Ini dalil-dalil tentang bolehnya mendatangi istri dari arah mana saja, yang penting dari atau masuk ke kemaluan. Baik, kemudian dilanjutkan pembahasan tahrimud dubur, haramnya memasukkan ke lubang dubur. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian dibahas lagi ini yang kita fokuskan pembahasannya tentang ucapan Imam Ibnu Battah yang tidak tepat, yaitu larangan melihat kepada kemaluan pasangan ketika berjima. Ini tidak benar. Kenapa? Karena menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah pembahasan adabuz zifaf yang ke-9, irtisaluz zaujaini ma'an, mandinya suami istri bebarengan bersamaan. Kata Syekh, yajuzu lahuma an yaghtasila ma'an fi makanin wahid. Boleh bagi suami istri untuk mandi bersama dalam satu tempat. Walau ra'a minha ma ra'at minhu, meskipun sang suami melihat ke semua tubuh istrinya juga demikian. Dalilnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kuntu aghtasil ana wa Rasulullah sallallahu min ina'in baini wa bainahu wahidun. Aku, kata Aisyah, dahulu mandi bareng bersama Rasulullah SAW dari satu bejana atau mungkin juga dari satu gayung istilahnya, yang kata Aisyah yubadiruni hatta akul da'li. Orang Rasul terkadang berebutan gayung dengan Aisyah. Seraya Aisyah berkata, biarkan aku yang mengambilnya. Qalat wahuma junuban, dan keduanya dalam keadaan junub. Hadisnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya silakan dipraktekkan sunnah Rasulullah SAW. Baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menjelaskan hadis tadi, istadalla bihi ad-Daudi ala jawazi nadharir rajul ila aurati imraatihi wa aksihi. Ada ulama yang bernama Ad-Daudi berdalil dengan hadis kisah tadi akan bolehnya seorang suami melihat kepada aurat istrinya dan juga sebaliknya. Istri boleh melihat kepada aurat suaminya. Kemudian ditegaskan lagi wa yu'ayyiduhu marwahu Ibnu Hibban min tariqi Sulaiman bin Musa annahu su'ila anir rajul yandur ila farji imraati. Dan yang menguatkan akan hal ini juga apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalan Sulaiman bin Musa, dia berkata annahu su'il, atau beliau ditanya tentang seseorang yang melihat kepada kemaluan istrinya.
Maka beliau Sulaiman bin Musa berkata, sa'altu Ato, aku pernah bertanya tentang hal ini kepada Ato, seorang ulama tabi'in. Faqala, Ato berkata lagi, sa'altu Aisyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang hal ini. Fadzakrat hadal hadits bimakna, dan Aisyah menyebutkan apa? Hadis tadi. Jadi intinya Aisyah menjawab pertanyaan Ato, seorang ulama tabi'in, tentang seorang suami melihat kepada kemaluan istrinya, maka Aisyah menyebut hadis tadi. Ini sebagai dalil bolehnya ya melihat kepada aurat besar pasangan, artinya suami istri tadi. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullah, wa hadza yadullu ala butlani ma ruya anha radhiyallahu anha anna qalat ma ra'aitu aurata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sekaligus membantah riwayat lain dari Aisyah, namun tidak sahihah, yang mengatakan aku belum pernah melihat aurat Rasul sama sekali. Ini tidak sahih hadisnya. Nah, atau juga ada hadis yang dhaif yang mengatakan kalau seorang suami melihat kepada aurat istrinya tadi, kemaluan istrinya tadi, maka akan bisa mendatangkan kebutaan. Itu juga tidak sahih hadisnya. Ya, maka sekali lagi ini yang benar, boleh seorang suami melihat kepada kemaluan istrinya atau sebaliknya. Riwayat yang kedua dari Muawiyah bin Haida qala, qultu ya Rasulullah, auratuna manati minha wa manazar. Ini pernah kita sampaikan pada pembahasan aurat dahulu. Ya Rasulullah, kata Muawiyah bin Haida, ya Rasulullah, mana aurat kami yang boleh terlihat dan mana yang tidak boleh? Maka kata Rasul, ihfad aurataka illa min zaujatik au ma malakat yaminuk. Jagalah, tutupilah auratmu kecuali terhadap istrimu atau budak-budakmu. Artinya di sini apa? Boleh memperlihatkan aurat kepada pasangannya. Kemudian disampaikan di sini ucapan ulama yang bernama Ibnu Urwa Al-Hambali. Beliau berkata, wa mubahun likulli wahid minaz zaujain an-nadhar ila jami'i badani sahibi. Dibolehkan bagi pasangan suami istri melihat kepada seluruh tubuh pasangannya, walam suhu, dan memegangnya, hatal faraj, bahkan masalah apa tadi, melihat dan memegang kemaluan. Lihadal hadis, berdasarkan hadis Muawiyah bin Haida, wali annal farja yahilu lahul istimta'u bihi, apalagi secara asal boleh untuk seorang suami menggauli istrinya di kemaluannya, apalagi sekedar melihat saja. Maka intinya fajazan nadhar ilai, maka boleh melihat kepadanya, walam suhu, dan memegangnya, kabaqiyatil badan, sebagaimana memegang semua badan pasangan tersebut. Jadi intinya sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battah Al-Bukhari tadi tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak ya. Bahkan disampaikan di sini oleh Syekh Albani rahimahullah, wal hadis tarjamalahun Nasai, Imam Nasai membawakan riwayat dengan membawakan bab nadharul mar'a ila aurati zaujiha, tentang bolehnya seorang perempuan, seorang istri melihat kepada aurat suaminya. Nah, wallahu taala a'lam. Yang mau lebih jelas lagi silakan lihat kitab Adabu Az-Zifaf. Ya wallahu alam, ana rasa mungkin sudah diterjemahkan ya. Kayaknya cek kitab yang lama dan insyaallah laris-manis kalau bahas lagi ini. Ya wallahu taala alam. Ya cuma intinya ini adalah salah satu referensi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa mengagungkan sunnah Rasul SAW dan tidak menyinyiri apalagi memperolok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian poin 434, wa min nahyihi sallallahu alaihi wasallam an yaqumar rajulu lirrajul illa ila abi
awir rajul al-alim au ilal imamil adil. Di antara larangan Rasulullah SAW juga yaitu berdirinya seseorang untuk mengagungkan apalagi mengkeramatkan seseorang kecuali hanya dalam rangka menghormati ayahnya atau orang alim ataupun imam yang al-adil. Ya. Kemudian dilanjutkan poin berikutnya masih sambung. Wa naha an yuhibbar rajul an yuqama ilai. Dilarang seseorang itu dia hobi suka untuk orang lain mengagungkan dirinya dengan berdiri ketika dia datang. Rasul bersabda, "Man ahabba an yatamassala lahur rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar." Kalau riwayat Tirmidzi lafadznya man sarrahu, namun maknanya sama. Barang siapa yang suka untuk orang-orang itu menyambutnya dengan berdiri, maka hendaklah orang itu menyiapkan tempat duduknya dari neraka. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi nomor 2755. 2755. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, untuk lebih jelasnya kita bawakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah di kitab tadi Minhaj Firqatin Najiyah. Ini kitab yang luar biasa bagusnya, layak untuk dikaji dan dipelajari. Ada pembahasan di akhir kitab ini awalnya kitab manhaj cuma membahas juga masalah adab. Di antaranya al-qiyamul mamnu, berdiri yang terlarang, ya, berdiri yang terlarang. Rasul SAW bersabda tadi yang sudah kita sampaikan, man ahabba an yabtamatsalan nas lahu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka orang lain berdiri menyambutnya, mengagungkannya, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Tirmidzi tadi. Hadis yang berikutnya yang kedua, qala Anas radhiyallahu anhu, maka ada syakhsun ahabba ilaihi min Rasul sallallahu. Tidak ada seorang pun yang lebih cinta kepada Rasul dibandingkan para sahabat Rasul sallallahu. Para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Rasul. Wa kanu idza ra'au lam yaqumu lahu. Tapi ketika para sahabat melihat Rasul, misalnya Rasul lewat, ketika mereka duduk, tidaklah mereka berdiri mengagungkan Rasulullah SAW dengan berdiri tersebut. Padahal mereka adalah apa? Yang paling cinta kepada Rasul, yang paling hormat kepada Rasul. Namun mereka nggak berdiri menghormati, mengagungkan Rasul. Kenapa? Lima ya'lamun min karahiyati lidzalik. Karena mereka para sahabat tahu Rasul tidak suka dengan diperlakukan tadi. Itu apa? Menghormati Rasul dengan cara berdiri. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, hadisnya tadi yang kedua riwayat Tirmidzi, hadis sahih riwayat Tirmidzi, lanjutan dari hadis tadi atau sebelumnya 2754 sama babnya. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, yufham min hadainil haditsain annal muslim alladhi yuhibbu an yaquma lahun nas inda dukhuli majlisan yata'arrad li dukhulin nar. Maka dari hadis atau dua hadis tadi telah dipahami orang muslim yang dia suka orang lain menyambutnya, mengagungkannya dengan berdiri ketika dia masuk ke majelis mereka, maka ini terancam masuk neraka. Rasul yang mengatakan, bukan kita. Ini Rasul SAW yang mengatakan demikian. Ya, kalau dia masuk harus semuanya apa? Berdiri menyambut, menghormatinya. Ini ancamannya neraka, kata Rasul SAW. Wa anna sahabata radhiyallahu anhum yuhibbuna Rasul SAW hubban syadida. Para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Rasul. Wa ma'adzalik kanu idza ra'a Rasulullah dakhilan alim lam yakum lahu. Meskipun demikian, mereka tidak pernah berdiri menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdirinya tersebut.
Kenapa? Lima ya'lamun min karhiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil lahu. Kemudian yang kedua kata Syekh Muhammad bin Jamil Zinu, i'tadan nas an yaqumu li ba'dihim wa khasa idza dakhala syai' li ita'id dars. Kebiasaan sebagian orang itu suka dengan hal ini. Contoh kata beliau di sini, seorang guru kalau sudah masuk kelas harus semua murid apa? Berdiri. Ini contohnya yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au li ziyarati makanin minal amkina wa kadal mudarris idza dakhala tullab fasur'ana ma yaqifu tullab ihtiraman lahu walladhi yamtani anil qiyam yulam wa yuwabbakh ala su'i adabihi. Kalau ada murid yang enggak mau berdiri menghormati menyambutnya, maka akan apa? Beri sanksi. Padahal sebaliknya yang justru diancam kena sanksi siapa? Yang menyuruh orang menghormatinya dengan cara berdiri. Kata Syekh di sini, yang enggak mau berdiri dicaci maki, dicela, wa yuwabbah ala su'i adabihi. Dituduh tidak apa? Beradab. Nah, ini orang-orang yang apa? Sebetulnya enggak tahu adab, cuma nuduh orang lain apa? Tidak beradab, maling teriak, maling. Wa adam ihtiramil ustadhi, dengan dituduh tidak menghormati apa? Ustadznya, padahal ustadznya yang bahlul, yang nggak tahu adab, nggak tahu sunnah Rasul, nggak tahu kalau dia atau pura-pura nggak tahu kalau dia salah, malah apa? Menuduh santri yang kurang al-adab. Naudzubillahi min dzalik. Inna sukuta syekh awil muallim alal qiyami lahu aulamut talib al-mutakhallif al-qiyam yadul ala hubbi syekh wal mudarris lil qiyam. Kalau ada guru yang diam ketika ada murid-muridnya tadi, menghormati menyambutnya dengan berdiri, bahkan mencela muridnya yang enggak mau berdiri, maka itu menunjukkan syekh apa? Sang guru suka dia dihormati atau gila hormat lah istilahnya, dengan cara tadi, muridnya harus berdiri menghormatinya. Ini juga sama kalau ada guru atau ustadz, harus ucapannya diterima semuanya, meskipun jelas-jelas keliru. Ini juga sama, gila hormat. Namanya gila itu macam-macam. Wa yu'radani nafsaihima lidukhulin nar. Dan dua kelompok tadi yang suka dengan dihormati dengan cara berdiri, ini diancam masuk neraka. Ini Rasul yang mengatakan tadi, hadisnya sahih. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, inna tikrar al-qiyam lil alim awid dakhil yulad fi nafsi kullin minhuma hubbal qiyam. Ketika sudah sering seperti itu dilakukan, setiap dia masuk hormati dengan berdiri, maka ini tadi gila hormat. Maka kata Syekh, bihaitsu idalam yakum ahadun lahu sya'ra bi in izaj. Kalau ada yang enggak mau berdiri, rasanya dia apa? Tidak dihormati, maka dia pun marah. Maka kata Syekh, wa inna haula'il qa'imin kanu auna li syaitan fi hubbil qiyam lil qadim. Maka yang berdiri itu juga salah dan itu membantu setan dalam apa? Menjadikan sang ustadz gila hormatnya. Kemudian kata Syekh pada poin berikutnya atau bab berikutnya, atau bahkan di sini dikatakan juga, katsiran manakun fi majlis fayadkhul ghani fayakum lahun nas wa yadkhul faqir fala yakum lahu ahad. Ini yang lebih parah lagi, kalau ada orang kaya yang datang, mereka menyambutnya dengan apa? Berdiri. Namun kalau ada orang yang nggak punya harta atau alias fakir miskin, mereka nggak apa? Berdiri. Ini juga menimbulkan apa? Kejenjangan sosial. Ini muncul nanti apa? Kebencian dan permusuhan. Makanya menyelisih sunnah itu membuat perpecahan dan seterusnya. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zinu membawakan bab berikutnya, al-qiyam al-matlub al-masyru'. Ada berdiri yang terlarang, namun di sini ada berdiri yang dibolehkan bahkan disyariatkan.
Yaitu kata beliau, laqad waradat ahadits sahihah wa a'mal minas sahabah tadullu ala jawazil qiyam ilal qadim. Boleh berdiri untuk membantu atau menyambut tamu. Bedakan antara dua hal tadi. Kalau tadi ini dalam rangka mengagungkan, namun terlalu berlebihan. Karena itu tiap hari sang guru ketika tiap hari ngajar terus dilakukan tadi dengan cara murid-muridnya beri. Kalau ini kan sekali-kali ada, misalnya antum duduk di teras, datang tamu, boleh menyambutnya. Paham insyaallah bedanya? Makanya kalau lafadz bahasa Arabnya nanti akan disampaikan, al-qiyam ila, berdiri untuk menyambut tamu atau menyambut orang yang dalam keadaan membutuhkan bantuan boleh. Beda dengan al-qiyam lahu, berdiri untuk mengagungkannya. Ini harus dibedakan. Adapun dalil tentang berdiri yang dibolehkan, yaitu karena sallallahu alaihi wasallam yakum ila ibnatihi Fatimah idza dakhalat alaih. Rasul SAW dahulu itu berdiri menyambut putrinya Fatimah ketika bertamu kepada beliau. Wa taqumu ilai idza dakhala 'alaiha, dan Fatimah berdiri menyambut Rasul SAW ketika Rasul bertamu ke rumahnya. Wa hadza jaizun matlub, ini dibolehkan. Li'anna qiyam ila dhaif, karena ini berdiri untuk menyambut tamu wa ikramihi, dan menghormatinya, karena Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Tolong dibedakan dua bab ini. Ini sama dengan atau kurang lebih sama dengan pembahasan ada riba yang haram, ada riba yang dibolehkan. Ngerasani ada yang haram, asalnya haram. Ngerasani orang yang tidak ada kemaslahatan sama sekali. Tetangganya beli sesuatu, rasa-rasa dan seterusnya. Ini nggak ada masalah apa masalahnya. Mungkin sekedar melampiaskan rasa hasad dan dengki dan seterusnya. Namun ada riba yang dibolehkan kalau ada kemaslahatan. Riba orang yang sesat, dibantah di medsos, fulan ini sesat, hati-hati, akidahnya demikian-demikian, buktinya ini dan seterusnya. Maka ini adalah riba yang dibolehkan. Mentahdzir orang dengan ngerasaninya di hadapan umum dibolehkan. Karena itu demi kebaikan umat, daripada umat disesatkan. Jadi harus dibedakan. Jangan digebiak semuanya haram dan seterusnya. Ini gagal paham. Sama dengan ini. Ada yang berdiri yang terlarang, ada berdiri yang dibolehkan. Contoh lagi, Rasul bersabda kepada para sahabat, kumu ila sayyidikum, berdirilah untuk atau kepada, kalau terjemahan secara tekstualnya, kumu ila sayyidikum, berdirilah kepada tuan kalian, tokoh kalian. Itu di sini ada riwayatnya bahwasanya dahulu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, tokohnya kaum Al-Ansar, sedang terluka. Beliau datang, para sahabat disuruh untuk menyambutnya, membantunya, karena dia dalam keadaan terluka. Ini bukan untuk sekedar menghormati begitu saja, tidak, namun karena kebutuhan. Misalnya ada jamaah kajian sudah mungkin agak sepuh, dia membawa barang banyak, antum diminta oleh yang lainnya itu tolong itu bapak itu, antum bergegas untuk mendatangi, tidak ada masalah dalam rangka membantunya. Bedakan dengan tadi, guru datang, murid harus berdiri semua atau yang semisal dengan itu. Jadi ini sekali lagi pembahasannya beda dengan bab yang tadi. Makanya kata Syekh yang terakhir, nulahid anna hadil ahaditsa kullaha ja'at bil lafzi ila sayyidikum ila Talha ila Fatimah. Hadis yang membolehkan berdiri itu ada kata-kata berdirilah kepada ilah. Namun yang terlarang judulnya lahu faqad ja'at bil lafzi lahu. Kata Rasul tadi, man ahabba an yatamassalan nas lahu, berdiri untuknya, menghormati, mengagungkannya. Itu sekali lagi tambahan penjelasan dari
Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah dalam kitab beliau Minhaj Firqati An-Najiyah. Kemudian poin 3 atau poin 436, poin 437, 438, 439 ini riwayat-riwayat yang wallahu alam kita sudah usaha lacak dengan melihat buku ini yang ada tahqiqnya, namun pentahqiqnya enggak mengomentari sama sekali. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam syarahnya beliau mengatakan ini butuh penelitian lagi hadis-hadis ini. Ya wallahu taala alam. Namun sudah diwakili dengan 2 hadis tadi, larangan berdiri yang terlarang tadi. Ya, hadis-hadis yang poin 436, 437, 438 sebetulnya untuk dalil poin 434. Namun sudah terwakili dengan hadis yang kita sampaikan yang sahih riwayat Imam Tirmidzi dalam 2 riwayat tadi. Kita tinggalkan 4 poin tadi ya. Bahkan yang poin 437 dikatakan man adzama sahiba dunya fa ka'anna yu'adzim al-asnam. Barang siapa mengagungkan orang yang punya harta dunia seolah-olah dia mengagungkan berhala. Ini wallahu alam kata Syekh Abdul Aziz, ini butuh dalil yang lebih sahih lagi. Wallahu taala alam. Ini tinggalkan. Poin 440 ini sudah kita bahas dan seterusnya juga sudah kita bahas. Wa min adabihi nahyuhu an yanfukha ar-rajul fi ta'ami aw syarabihi. Ini adab makan sudah kita lewati, yaitu kalau makan dilarang meniup di makanannya atau di minumannya. Ketika panas, ketika belum bisa dia makan karena kepanasan dilarang untuk ditiup. Ya, dalilnya sudah kita sampaikan di poin 425. Taib, ada yang nyata enggak itu? Anak mau ngetes. Ada yang nyata enggak hadisnya? Poin 425 naha an akli haron. Rasul melarang makan pada waktu makanannya masih panas. Kita sampaikan dalilnya larangan meniup. Ada yang menulis enggak hadisnya? Ya ahsanta ya. Rasul melarang an yutanafas fil ina au yunfakhu fi. Rasul melarang bernapas di gelas atau bejana ketika makan atau minum dan atau meniup di bejana tersebut. Ya kalau kepanasan dia apa kan? Ya mungkin taruh di pinggir AC atau kalau kopi dituangkan di lepek dan seterusnya, tidak boleh ditiup. Insya Allah kita lanjutkan badal adzan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kertas. Baik, itu poin 440 di antara adab Rasul dalam makan. Beliau melarang untuk meniup di makanannya atau minumannya. Halnya sudah kita sampaikan hadis riwayat Tirmidzi nomor 1888 yang tadi sudah dibacakan. Kemudian poin 441 masih adab makan. Ini sudah kita jelaskan juga, kita lewati pembahasannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, man saqatat al-luqmatu min yadihi falyakhudha wal yakulha. Barang siapa yang makanannya jatuh dari tangannya, hendaklah dia ambil dan hendaklah dia makan. Auliyut imha ghairau, atau dia berikan kepada yang lainnya. Wala yatruk halis syaitan, jangan dibiarkan untuk setan. Setan itu selalu nunggu saat-saat yang tepat ya. Makanya kalau kita mau makan disuruh baca apa? Bismillah. Ketika tadi mau berjima juga baca bismillah agar tidak diikuti oleh syaitan. Naudzubillah min dzalik. Kita bacakan riwayat Muslim tadi itu secara maknanya, namun riwayat dari Sahih Muslim, redaksi Sahih Muslim nomor 2033, Sahih Muslim 2033, Rasul bersabda, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha, apabila makanan atau mungkin nasi atau potongan roti dari salah seorang kalian terjatuh,
falyakhudha, hendaklah dia ambil, wal yumit makana biha min adza, dan kalau ada kotorannya dia bersihkan terlebih dahulu, wal yakulha, dan hendaklah dia memakannya, wala yada'uha lisyaitan, jangan dibiarkan untuk setan. Kemudian kata Rasul ditambahkan lagi, wala yamsah yadau bil mindil, jangan jari-jarinya makanannya atau jari-jari tangannya atau tangannya jangan diusap dengan tisu atau lap, hatta yal'aqu asabi'ah, sampai dia menjilati jari-jarinya tersebut, atau dalam riwayat sudah kita sampaikan yuliqu ghairah, ataupun yang lainnya disuruh menjilati, mungkin istrinya biar lebih romantis, atau mungkin anaknya misalnya kan, ini coklat tok, anaknya nggak mau, bisa bapaknya yang menjilati, mubadzir eman, atau es krim dan seterusnya boleh. Nah, dan sekali lagi ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah, karena dia tidak tahu mana makanannya dia yang ada barokahnya. Barangkali yang tersisa di jari-jari itu yang ada barokahnya, maka disuruh disunahkan menjilatinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2033. Adapun poin yang terakhir dari babul adab ini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu tamar wa yatanu. Namun ini wallahu alam, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Rasul SAW dahulu kalau makan kurma itu yatanu. Apa itu yatanu? Wa makna dzalik an yatana wala tamra bi batini yadi. Makan kurma dengan apa namanya ini? Telapak tangannya. Kalau ini apa? Punggung ya? Iya. Makan dengan tadi. Ya, kalau bahasanya batinnya, dalamnya tangannya, telapak tangannya. Wa yakhudha an-nawa, namun kalau mengambil biji kurma dengan apa? Atau membuanglah, ditaruh di atas sini dibuang. Namun sekali lagi ini tidak ada dalilnya. Artinya masalah yang bisa dilakukan dengan tangan mana saja istilahnya, kalau sekedar mengambil bijinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pengikut setia Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan pembahasan tentang masalah al-bid'ah wal muhdatsat, masalah bid'ah dan hal-hal yang baru dalam urusan agama. Masih ada berapa menit lagi? Masih 4. Ini mungkin kita tutup dengan ucapan beliau, fahadhihi al-adab wa ma asbahaha mimma yatul bi dzikriha. Adab-adab ini dan yang semisal dengannya, yang panjang kalau kita sampaikan semuanya, yatulu bi dzikri alkitab min adabi wa amri wa nahi. Ini termasuk adab-adab yang Rasul ajarkan. Ada perintah, ada larangan Rasul SAW. Wajibun alal khaliqa istimaluha, wajib bagi manusia kaum muslimin untuk mempraktekannya. Wal bahtsu anha, mempelajarinya. Wal ittiba' lahu fiha, mengikuti ajaran Rasul SAW dalam adab-adab tadi. Wal masir ila ta'ati, mentaati beliau. Wal akhdhu bi sunnatihi, mengambil sunnah beliau. Li'anal uqul tadullu 'alaiha, karena akal yang sehat itu pasti menguatkan sunnah yang sahihah. Wa nafsal aqil tunazi ilaiha, demikian pula jiwa yang baik itu akan mengarahkan manusia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa fi dzalika kulli adabun wa nadhafa wa wiqayah minal makarih, di dalamnya ada adab, ada kebersihan, ada pencegahan dari segala bentuk kejelekan. Wa qad dzakarna min dzalik mahadarana,
dan kita sebutkan apa yang ya kita ingat dari adab-adab tadi. Wa ma qaruba min dzikrihi mimma la ghina binasi min ilmihi. Namun juga ada hal yang lain yang perlu untuk dipelajari oleh kaum muslimin. Wala budda lahum min istimalihi, dan selayaknya harusnya dipraktekkan. Wa mimma taktsuru al hajatu ilai, yang kebutuhan untuk mempelajarinya, mempraktekannya ini sangat luar biasa. Wala yu'dzaru man jahilahu wa qassara fi talabihi, dan tidak diberi uzur orang-orang yang jahil karena dia tidak mau mempelajarinya. Wallahu taala a'lam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.